Salam Bapak Ibu Jemaat sekalian. Pelayan firman pada ibadah hari ini, Minggu 13 Juni 2021 adalah Pendeta Pinehas Cenjengi. Bersama seluruh Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah onsite maupun online. Saat ini kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman Tuhan hari ini memberi kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah, pemilik dan pemelihara hidup kita. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 6, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, tiap namanya tatanya megah, yang maha besar kekal malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk kecil dan lemah mengangkat pujian serta Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing dari 1 Timotius 4 ayat 8 demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa. Pertama-tama diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Saudara-saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Kaulah penebus yang dan aku tak Mari kita bangkit berdiri. Jemaat, dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Meskipun diriku lemah, hatiku tergentar. Sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku, harap sepanjang jalanku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Silakan duduk kembali. Ini singkatan dari Desa, Artaul, dan Silakan.
Terima kasih untuk Kuartet Tuai. Tuhan sajalah yang dimuliakan. Mari saudara kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita buka Alkitab, Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 19 akan dibacakan sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 dengan judul ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Pada hari ini adalah seperti yang ditekankan dalam bagian terakhir dari pembacaan tadi, ayatnya yang ke-25. Ibadah. Beberapa tahun lalu ada seorang bercakap, kemudian memberitahukan pengalamannya ke Amerika. Jadi seorang yang aktif di pelayanan Amerika. Nah, dia berangkat ke sana dan dia punya keyakinan Tuhan tidak anaknya. Dia percaya bahwa ke Amerika Tuhan akan memimpinnya. Tuhan tahu Tuhannya. Suatu saat ketika mereka sudah tiba di Amerika pas musim dingin, ya, nanti seperti Imran ini nanti ke Amerika itu bulan September itu katanya musim. Nah, paket yang dia bawa dari sini cukup menghangatkan untuk kondisi. Tapi dia bilang begitu, saya tidak mau teman. Saya percaya Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menjawab kebutuhan kami. Yang penting kami beriman, yang penting kami beribadah. Nah, hari Minggu lalu beribadah, ada pengurus gereja orang bule di sana mengatakan ini. Karena itu kami bawa jaket untuk Bapak dan Ibu. Karena dia
Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Yang penting kita taat, percaya, dan rajin beribadah. Kalau dia bilang, kalau saya tidak datang beribadah, mungkin saya masih kedinginan. Jadi pengalaman itu menurut saya unik ya. Memang kita harus berakal, berhikmat, tapi kadangkala kita harus pegang sebuah prinsip beriman bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu Tuhan akan datang untuk menolong kita. Nah, seperti tema hari ini, jangan menjauhkan diri dari ibadah, marilah kita terus beribadah kepada Tuhan. Memang sekarang masih kondisi seperti ini, pandemi COVID belum selesai, beribadahnya masih terbatas. Tapi saya yakin bagi mereka yang punya kerinduan beribadah, dapat beribadah secara terbatas di kampus ini secara on-site atau apa yang dikatakan di dalam pembacaan tadi, saya bisa pola atau saya bisa bagi pada beberapa babak. Yang pertama itu tekanannya pada Yesus adalah jalan kita menuju kepada Allah. Jadi Yesus adalah jalan kita menuju kepada Allah. Yang kedua, Yesus adalah besar di sorga. Imam besar di sorga mengantar persembahan kita supaya lalu kemudian disampaikan kepada Tuhan. Dan yang berikut adalah Tuhanlah satu-satunya. Maksudnya di sini adalah Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang mampu menyucikan kita, tidak ada yang lain. Nah, oleh saya akan membahas secara sekilas 3 pokok besar sebelum masuk pada hal-hal lain tuntutan daripada firman tadi. Yang pertama, Tuhanlah jalan bagi kita menuju kepada Bapa di sorga. Kita mendengar di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di situ, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata-kata atau dengan firman ini, Yesus mengatakan, tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa. Itu iman kita. Tidak ada yang bisa sampai ke sorga kalau tidak melalui aku, kalau tidak percaya kepadaku. Nah, artinya seluruh pengajaran Yesus, hidupnya, pelayanannya menjadi patron, seperti yang berkali-kali saya sebutkan, menjadi kerangka untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Kalau tidak melalui Yesus, tidak mungkin kita akan sampai kepada Bapa. Tidak mungkin akan selamat. Nah, kenapa? Karena sudah terbukti. Dari lahir sampai mati, Yesuslah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang telah menunjukkan kepada seluruh umat manusia bagaimana kasih itu dipraktekkan sepenuh-penuhnya. Atau kemudian tampak dalam pelayanannya. Tidak ada orang lain yang mampu melakukan itu selain Yesus sendiri. Itulah sebabnya dia mengatakan tidak akan ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini mau mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak belajar kepada Yesus, tidak mendengarkan Yesus, tidak mengikuti Yesus, tidak mau melakukan apa yang Yesus lakukan, jangan harap kita akan sampai kepada Bapa. Mulai dengan beberapa hal kecil. Yang pertama, dia adalah figur yang sederhana. Sungguh sangat sederhana. Lahirnya saja di kandang domba. Ya, orang-orang bertanya, kenapa dia sebagai raja tidak lahir di istana? Bukan persoalannya dia tidak bisa, dia sanggup, tetapi memang Yesus mulai menggariskan bahwa jalan hidup dalam terang keselamatan harus sederhana. Karena itu orang kalau mau betul-betul melayani, maka pertama-tama dia harus menunjukkan dalam aspek ini kesederhanaan. Agak aneh kalau misalnya saya berjumpa dengan para pendeta pakai mobil Volvo begitu ya, pakai mobil malah ada yang saya lihat pakai Alphard begitu ya. Salahkah seorang pendeta menggunakan mobil mewah seperti tidak? Tetapi itu tidak sejalan dengan misi pelayanannya. Ya, kalau saya pakai expander itu karena Mama Butet. Ya, karena dia orang yang kerja. Ya.
Nah, tetapi ini sekilas ya pengalaman ya. Kenapa kita bisa dapat itu juga saya ajaib. Karena waktu itu kita lagi mendiskusikan bagaimana ya kalau kita dapat mobil yang agak lebar sedikit. R3 kan lumayan lebar, tapi waktu itu juga memang ingin agak lebar dikit ya, expander cocok lah ya untuk kita. Untuk apa mobil yang agak lebar? Supaya kalau misalnya kita pulang bareng-bareng bisa 7-8 orang begitu ya. Persis seperti Ibu Ros atau teman-teman yang lain kalau ngangkut orang itu bisa 7-8. Untung yang saya angkat biasanya kecil-kecil ya. Ada si Ul, Iin atau si Tessa, kadang-kadang Butet, si Vira. Ya, kalau yang kecil-kecil itu dirampingin bisa lebih banyak lagi, ya. Dan saya pernah bilang sama teman saya yang juga pengenkan kendaraan, saya bilang jangan itu jadi cita-cita. Kalau itu jadi tujuan, kadang-kala kita tidak dapat. Pertanyakanlah dalam diri kita, untuk apa kalau itu kita punya? Kalau cuma sekedar untuk diri sendiri, seringkali memang menjadi masalah. Nah, bayangkanlah bahwa kalau saya punya ini, saya bisa angkut orang, atau saya bisa antar orang, atau saya bisa bawa orang dalam rangka pelayanan, dalam rangka membantu, Tuhan akan buka jalan. Karena itu bagian ibadah, bagian dari ibadah. Saya punya prinsip itu ya, kalau ingin memajukan orang, buatlah orang lain maju. Kalau ingin menjadi baik, buatlah orang menjadi baik. Kalau ingin engkau berhasil, buatlah orang lain berhasil. Tidak mungkin kita maju, tidak mungkin kita berhasil, tidak mungkin kita baik kalau kita tidak melakukan itu untuk orang lain. Kata Yesus, kalau ingin orang lain melakukan sesuatu bagimu, lakukanlah itu kepada dia terlebih dahulu. Itu prinsipnya. Jadi Yesus mengajarkan kesederhanaan. Makanya agak kontradiksi, bertolak belakang kalau misalnya pelayanan tapi kemegahan yang diperlihatkan. Sekarang ini ada yang namanya teologi sukses. Itu menyesatkan. Katanya orang itu kalau diberkati harus kaya. Orang kalau mau disebut diberkati harus kaya. Itu menyesatkan. Benny Hinn saja, sejauh yang saya pernah dengar penjelasan beberapa orang, itu menyesali teologinya. Menyesal dengan teologinya. Yang mengembangkan teologi sukses. Harus kaya supaya kita tampak diberkati. Keliru. Nah, bukan berarti kita nggak boleh kaya, harus. Menjadi kaya itu penting. Karena dengan menjadi kaya atau kita punya kelebihan, kita bisa bantu orang tua, bisa bantu adik-adik, bisa bantu saudara. Maka itu ada seorang dulu pengusaha mengatakan, beruntunglah kita kalau bisa memberi bantuan daripada kita menerima. Oh, luar biasa kata-katanya itu. Jadi saudara-saudara, kalau melayani, terutama kami yang terjun secara full time dalam pelayanan, maka ingatlah, Yesus mengajarkan bukan kemewahan tapi kesederhanaan. Kalaupun kita punya sesuatu itu untuk dibagikan. Saya sudah bilang dulu kan tentang komitmen kami dengan Mama Butet waktu mau menikah, ketika kami sudah berencana, satu saja pertanyaan saya. Saya itu pendeta. Dan saya punya saya punya prinsip pendeta tidak boleh kaya. Pendeta bisa kaya, pendeta bisa punya segala sesuatu. Tapi bagi saya pendeta tidak boleh kaya. Karena apa? Kita hanya ada untuk melayani orang lain dan memberikan apa yang kita punya. Ketika dia bilang, oke, saya ikut kamu, maka kita menikah. Oh, ada satu lagi pertanyaan. Pendeta itu pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kamu bersedia? Dia bilang bersedia. Karena kalau tidak mau dipindah-pindah, bagaimana kita mau melayani? Kalau umpamanya kita hanya menghimpun atau mengumpulkan harta, bagaimana kita akan peduli kepada orang lain? Kadangkala bahasa kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi ini satu hal kecil mau mengikuti Yesus. Yang kedua, dia melakukan kasih sepenuh-penuhnya. Ya, dan tidak ada orang yang pernah melakukan itu sampai tuntas. Dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya selain Yesus. Dia menjalankan kasih itu full. Saya pernah menjelaskan ini ke kita. Sampai di atas kayu salib aja kasih itu tidak berkurang. Dia mengatakan kepada Bapa di sorga, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, langkah-langkah yang dia lakukan, langkah-langkah penuh nilai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tidak pakai cara dunia. Tidak pakai perang, tidak pakai kekerasan, tidak pakai pola dunia.
tidak kawin 2 kali atau tidak kawin dengan lebih satu istri atau satu suami. Dia kikis habis. Karena apa dia bilang? Jangankan kamu mengambil perempuan atau istri orang lain, kamu melihat aja kamu udah berzina. Dia kikis habis. Betul-betul seluruh hidup Yesus itu menggambarkan misi Allah yang luar biasa. Karenanya waktu dia bangkit, Allah mensahkan Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita. Jadi tidak ada yang lain, tidak ada figur yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, dia imam besar. Imam besar itu yang menerima persembahan kita untuk dibawa kepada Bapa di sorga. Imam besar itu bertugas di ruang maha kudus di dunia atau dulu di bait Allah. Sekarang imam besar kita bukan lagi di dunia, ada di sorga yang siap menerima semua doa-doa kita, semua persembahan-persembahan kita. Lalu kemudian menjadi sesuatu yang kudus yang kemudian dikenan oleh Tuhan. Karena itu kita memberi persembahan melalui ibadah-ibadah kita untuk kita tujukan kepada Allah melalui imam besar. Yang ketiga, besar yang disampaikan dalam firman tadi, yang ketiga adalah dialah satu-satunya Tuhan yang menyucikan kita dari dosa. Jadi kalau ada yang mau mengakui dosa, kita berdoa, tapi bukan pendeta yang memberikan pengampunan. Itu pengampunan berasal dari Tuhan. Nah, dari 3 hal besar itu, kemudian Paulus merinci beberapa hal. Yang pertama, marilah kita menghadap Tuhan dalam kekudusan hidup kita sekaligus juga menghadap imam besar. Itu yang dia minta. Supaya kita menghadap sang imam besar. Ya, kemanapun kita pergi ingat supaya kita memiliki keberanian. Kata ini perlu ditafsirkan. Beberapa kali Paulus, kita sudah diberikan keberanian untuk menghadap imam besar, ya, untuk kemudian datang kepada Allah. Kata keberanian bukan berarti merasa mampu atau saya merasa kuat karena saya pendeta, bisanya saya masuk. Oh tidak, keberanian di sini dalam arti bagaimana kita menghimpun seluruh kerinduan kita, keinginan kita untuk sungguh-sungguh beribadah. Menghimpun segala sesuatu yang disebut niat beribadah supaya kita menghadap sang imam besar. Maka di situ kita akan dimampukan. Jadi keberanian di sini adalah suatu kemampuan yang kemudian dijaminkan oleh Allah karena kita punya niat, karena kita punya kerinduan. Yang kedua, ajakan daripada Paulus setelah 3 besar tadi yang sudah saya sampaikan mengatakan begini, supaya kita peduli kepada orang, memikirkan orang lain. Supaya kita peduli dan memikirkan orang lain. Ada salah satu ayat tadi supaya kita saling memperhatikan. Nah, kalau bahasa selanjutnya bukan cuma memperhatikan, memberikan dorongan, memberikan masukan, memberikan semacam nasihat supaya orang lain maju. Ini penting sekali dalam persekutuan. Kalau sudah ada yang mulai malas-malas, lalu kita nasihati. Atau kalau ada yang berada dalam problema dan dia bingung untuk menyelesaikan masalah, kita datang untuk membantu dia. Inilah yang disebut saling memperhatikan. Bukan cuma saling memperhatikan dalam kategori-kategori seperti itu, sampai kepada kebutuhan-kebutuhan. Kalau ada yang susah, bahkan tidak punya apa-apa, maka semua warga saudara harus saling membantu. Nah, yang berikut yang dijelaskan sebagai hal praktis dari Paulus adalah jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Nas pembimbing tadi mengatakan, latihan badani itu banyak gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Artinya ibadah itu harus kita miliki, harus kita lakukan. Dan kalau perlu, kita melatih diri kita untuk beribadah. Latihan badani itu kan luar biasa untuk kita menjadi seorang yang profesional. Seorang petinju itu kan harus latihan luar biasa ya. Latihan luar biasa. Ya, siapa ya petinju yang kenal waktu kita dulu masih muda, Elias Pikal begitu kan? Ya, dengan dengan kick-kicknya dari tangan kiri itu ya. Si siapa itu orang Korea itu yang sempat dia bikin KO itu dulu, ya siapa dulu, ya bukan ada yang Korea itu dulu kayak Don siapa itu, wah itu luar biasa. Tapi kan dia latihannya luar biasa memang kata pelatihnya.
dia latih dirinya luar biasa. Sampai kemudian dia menjadi juara. Kalau tidak latihan mana mungkin bisa menjadi juara. Nah, dalam hal ini Paulus mengatakan, latihan badani seperti itu banyak gunanya. Bisa membuat Anda juara, bisa membuat Anda menjadi seorang yang luar biasa. Kalau sebagai karyawan kita latih diri disiplin, pasti dia berhasil. Seorang pegawai, seorang karyawan, kalau telat-telat itu enggak akan berhasil. Tapi kalau dia komit, dia lalu kemudian taat, dia akan berhasil. Paling tidak dia akan dikagumi oleh orang-orang di tempatnya. Telat tidak pernah, bahkan kadang-kadang lembur pun dia mau. Kan saya dulu pernah cerita kan, Pak Andreas, orang Toraja yang dekat kami di Ciledug, dia kerja 35 tahun di PT Gramedia. Apa kelebihannya? Dia biasa-biasa saja orangnya. Tapi dia dikagumin oleh seluruh orang, termasuk Pak Yakob Utama, pimpinan Kompas Gramedia. Karena apa? 35 tahun kerja, tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Ya, jangan katakan Alpa, ini terlambat saja, tidak pernah. Udah pasti dia hadir. 35 tahun, tidak pernah terlambat. Mari kita bandingkan dengan kehidupan kita. Ya, berapa tahun sudah kita kerja? Kayaknya terlambat terus saya lihat ini ya. Kayaknya paling banyak terlambat kita. Tidak mau berhasil, tidak mungkin berhasil. Roba. Kalau mau berhasil, tetapkan hati, jangan terlambat. Jangan terlambat. Itu kalau orang tidak terlambat, itu pasti berhasil. Saya percaya, pasti berhasil. Nah, latihan-latihan seperti itu penting sekali untuk kehidupanmu. Tetapi untuk ibadah akan jauh lebih bermanfaat. Kalau kita latih diri kita, latih disiplin, latih serius, latih semua kehidupan beribadah kita. Pokoknya katakan dalam 1 tahun saya tidak mau alpa. Ini sudah masuk bulan keberapa ini? Bulan ke-6. Berarti kita sudah sudah berapa minggu Pak Feris? Ya? Sudah berapa minggu? Sudah ada yang bolos? Sudah ada yang bolong? Sudah ada yang bolong ibadahnya? Ya? Dari Januari lalu, pokoknya minggu pertama. Ya kita hitung hari Minggu saja dulu ya. Karena di luar itu kan ada hari-hari khusus, hari Minggu saja. Jadi kalau kita misalnya kalikan sampai bulan Juni ini, kalikan 4, ya sudah berapa? Hitung sendiri ya. Tapi saya nggak usah hitung jumlahnya, saya cuma mau tanya. Ada di sini yang alpanya 1 kali saja. Alpanya 1 kali saja. Boleh tunjuk tangan? Wih, luar biasa, ikut semua. Tessa, berapa kali alpa Tessa? Ya, pernah alpa? Pernah juga ya. Dia tidak angkat tangan karena mungkin lebih dari 1 kali. 1 kali, ya kan? Atau jangan 1 kali, kalau 1 kali masih terlalu tinggi. 2 kali dia alpa. Dari Januari sampai ini bulan Juni, tanggal hari ini tanggal 13. Ada yang sudah 2 kali alpa? Oh, tuh Papa Indah, jujur 2 kali alpa, Tuhan berkati. Ya, 2 kali alpa. Ada yang 3 kali alpa? Ya, ada yang 4 kali alpa? 5 kali alpa? Atau rata-rata 10 kali ya? Di atas 10 kali. Nah, saudara, ada dulu pendeta tua mengatakan begini. Sayang sekali kalau ibadah hari Minggu itu tidak kita ikuti. Sebab apa? Sebab setiap ibadah itu ada berkatnya, ada berkatnya. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lupa. Makanya dia selalu mengatakan begini, harus dihitung sudah bolos berapa kali. Sebab begini, seharusnya tidak perlu bolos kecuali kalau sakit. Nah, karena apa? Selain kita buat di sini kan live streaming. Sekarang ibadah live streaming kan sudah oke, tidak ada masalah. Benar itu. Nah, kalaupun kita tidak ke sini, dari rumah kita tetap live streaming. Jadi, lagi pula tidak terbatas. Tidak terbatas. Kalau misalnya tidak ikut yang jam 10 ini, bisa tunda. Mau nanti siang, nanti sore, sampai jam 12 malam. Berarti kalau kita tidak beribadah, terutama yang sudah 10 kali alpa, wah itu berarti sudah terlalu begitu ya. Harus bertobat ya, supaya kembali kepada sikap awal. Kata Paulus, ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk masa ini dan juga untuk masa yang akan datang. Jadi Pak Agung, yang tadi saya cerita itu, Pak Agung, itu betul-betul dia hayati betul.
bahwa kalau kita memang taat, lagi pula kita rajin beribadah, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Jadi saudara-saudara, kondisi kita sekarang ini seperti yang berulang-ulang kali saya singgung, sangat berat. Tambah lagi mungkin kita mempunyai rencana-rencana dan tidak bisa terlaksana dalam waktu yang dekat. Atau barangkali juga kita mempunyai pergumulan-pergumulan terkait dengan kondisi ini ataukah terkait dengan hal-hal yang lain. Tidak ada kekuatan yang bisa menolong kita selain Tuhan. Karena itu berjumpalah dengan Tuhan melalui ibadah-ibadahmu, juga doa-doamu, melalui seluruh keinginan kita yang ingin berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban-jawabannya. Kalau tidak salah dulu saya pernah cerita ya, ada keluarga kami dari pihak Mama Butet, Marga Aritonang, dia tinggal di Palu. Waktu kami menikah, itu tinggal agak jauh dari Palu ya, tapi dia dengar ada Buru Aritonang, wah dia datang. Lalu kemudian cari kami, kemudian kami diskusi. Dia bilang dia sudah 30 tahun lebih ada di daerah Sulawesi, jauh dari Palu. Saya bilang, Lai, bagaimana kebaktiannya? Oh, saya tetap kebaktian. 30 tahun dia terus kebaktian datang di Palu. Itu jaraknya jauh sekali, tapi dia tidak pernah alpa untuk beribadah. Saya kagum sekali, saya bilang, Tuhan memberkati Lai karena prinsip itu tidak tergoncangkan karena jarak atau apapun. Saudara-saudara, orang lain meskipun jauh berusaha untuk beribadah, kita ruang untuk beribadah itu sangat terbuka. Mengapa kita kadangkala mengabaikan itu? Ingat sekali lagi, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk masa kini dan juga untuk masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Persembahan pujian dari Ripka, dari Gloria Ripka Meringgi.
Terima kasih kepada Saudari Gloria Meringgi atas persembahan pujiannya. Tuhan sajalah yang dimuliakan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pengakuan iman. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Demikian kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang tentang pentingnya ibadah. Supaya kami jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang dibiasakan oleh beberapa orang. Karena banyak warga gereja yang telah menjauh dari ibadah oleh karena mereka membiasakan untuk tidak hadir sekali, tidak hadir dua kali, tidak hadir atau tidak ikut pada kali-kali berikutnya, sehingga lama-kelamaan menjadi terbiasa untuk mengabaikan ibadah. Terima kasih untuk sabdamu hari ini, karena ibadah itu penting artinya dalam kaitan dengan kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Sebab ibadah itu berguna dalam segala hal, baik karena mengandung janji untuk masa kini, juga untuk di masa-masa yang akan datang. Tolonglah kami Bapa, supaya kami setia untuk beribadah dimanapun kami berada, baik mengikuti ibadah live streaming maupun juga ibadah on-site dalam jumlah yang terbatas seperti yang kami laksanakan pada hari ini di tempat ini. Kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sakit, di antaranya Ibu Velma Paswa Valenta, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Bapak Pendeta J. Melaha mantan Ketua Umum, dalam usia tua dan kelemahan tubuhnya. Kami juga mendoakan Penatua Yurlin Nguru Poa, Bapak Budi Ruagadi, Bapak Maksi Tumorang, Ibu Selvi Timisela, Saudari Tina Marapaung. Bapak di sorga, kami juga mendoakan Bapak atau Opa Sopakua di ruang ICU Rumah Sakit Pertamina. Kiranya jamahan tangan Allah akan melengkapi, menyempurnakan seluruh proses pengobatan yang mereka terima, yang dilakukan oleh para medis, keluarga, bahkan juga handai tolan. Tuhan memeliharakan dan memberkati mereka. Kami mendoakan dalam pemulihan Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangela, Bapak Hans Tondawani. Tuhan kiranya menyertai mereka dalam proses pemulihannya, sehingga mereka beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami di lingkungan jemaat kami, diantaranya Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu, Bapak Pendeta MY Kasodu dan Ibu, Bapak Pendeta Ana Nenoharan Wilelipu, dan Bapak Pendeta Nenoharan, Ibu Pendeta Bogar Sivi, Bapak Yare Mosepe, Ibu Penyami Sigilipu, Bapak MB Tobogu, dan yang lainnya dimanapun berada. Tuhan tolong dan berkatilah, berikan damai dan sukacita di hati untuk menjalani kehidupan mereka di usia tua. Kami mendoakan mereka yang berulang tahun, tanggal 7 Juni 2021, Cornelius Jimmy Ento, 7 Juni 2021, Bapak Posman Sidabalok, 8 Juni 2021, Del Yuni Seruni Hoti, 9 Juni 2021, Junius Geri Paimin, 9 Juni 2021, Ibu Elan Sidabalok Langkai. 10 Juni 2021, anak Abel Dominik Pasoam. 11 Juni 2021, Bapak Harmon Monai. 11 Juni 2021, Igor Penyami.
12 Juni 2021, Ibu Dorlian Ento Tanamo. 13 Juni 2021, Florence Sondak Tuange. Tuhan, turunlah kasih damai dan sejahtera-Mu, kepenuhan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, di dalam menjalani usia yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Kami mendoakan keluarga-keluarga di lingkungan jemaat kami, di lingkungan kerukunan kami, dalam kehidupan mereka, dalam kesulitan mereka, karena pandemi COVID-19 atau karena faktor yang lain. Tuhan tolonglah dan berkatilah mereka. Kami mendoakan para pemuda kami dimanapun mereka berada, pelayanan mereka, berkati pengurus pemuda Tuhan dalam ibadah-ibadah mereka. Kami mendoakan rencana mereka untuk beberapa kegiatan pelayanan ke depan. Tuhan memberkati. Kami mendoakan para pemuda yang sedang berlayar atau berada dalam perantauan. Tuhan memberkati, melindungi dan menyertai mereka. Kami mendoakan mereka yang sedang berencana untuk berlayar. Tuhan kiranya memberkati seluruh persiapannya. Kiranya apa yang akan dilakukan dapat diwujudkan dalam perkenan Tuhan semata. Kami mendoakan panitia pembangunan Pos Kebaktian GKST Cibubur, Pos Kebaktian GKST Bekasi. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, para aparat yang menjaga keamanan ketertiban di negara kami, tenaga medis yang terus berjuang untuk melawan, bahkan mengatasi COVID-19. Tuhan tolong dan berkatilah mereka. Berkati gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di lingkungan DKI. Berkati juga pelayanan GKST di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan di Jakarta ini. Tuhan memberkati majelis sinode, memberkati seluruh pendeta dan majelis, memberkati para pelayan, memberkati seluruh jemaat. Kami mendoakan mereka yang melayani di wilayah-wilayah penginjilan. Tuhan tolonglah mereka. Tuhan memberkati para pendeta atau para penginjil yang terjun di wilayah-wilayah penginjilan, wilayah GKST. Kami mendoakan korban bencana yang dalam pengungsian atau dalam keadaan yang sangat susah karena kondisi pasca bencana. Tuhan tolonglah mereka, terutama yang di NTT dan NTB. Kami mendoakan penanganan terorisme di Poso. Tuhan tolonglah supaya para pihak yang berkompeten untuk mengatasi masalah ini dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami mendoakan seluruh Bapak Ibu Saudara-saudara yang beribadah hari ini, baik yang di kapel ini maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Berkatilah kapel ini Tuhan, berkatilah rumah sakit PGI Cikini, berkati para pasien yang dirawat di rumah sakit ini. Tuhan kiranya menjamah mereka, memulihkan mereka lewat penanganan para medis, lewat penanganan para keluarga, handai tolan yang selalu memperhatikan bahkan mendoakan mereka. Tuhan memberkati Bapak Dr. Alvinus Kamboji sebagai Direktur Rumah Sakit PGI Cikini. Tuhan memberkati pengembangan, bahkan juga rencana pembangunan dalam rangka kebaikan dan kemajuan rumah sakit ini. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami hari ini kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Terimalah seluruh pemberian, persembahan, bahkan segala sesuatu yang dibawa dalam rangka menciptakan suasana kekeluargaan di sekitar persekutuan GKST Gloria Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati semua Bapak Ibu Saudara-saudara dalam apapun yang mereka nyatakan itu. Bapa, inilah doa kami. Sertai kami hari ini. Pelayanan ke Pos Kebaktian Cimanggis, biarlah juga dapat diwujudkan dalam terang kasih Tuhan. Kami berserah berdoa hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu.
1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Apa yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Laku perhatikan tak sesama, atau ku biarkan teguran. Patut menghadapnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus tersebar. Apa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Apa yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkati kami pengenalan yang atas anugerah-Mu, dan kami dapat diri kami sebagai Tuhan yang hidup kepadamu. Amin. Warta Jemaat Minggu 13 Juni 2021. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Phineas Jenjengi, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari tanggal Minggu 20 Juni 2021 pukul 10.00 WIB, pelayan firman Pendeta Phineas Jenjengi. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara live streaming melalui akun Facebook Group GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom. Ibadah Pemuda Gloria akan dilaksanakan pada
hari Minggu 16 Juni 2021 pukul 11.30 WIB usai ibadah live streaming jemaat. Pelayan firman dan liturgos menyusul. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada ulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 10 sampai dengan 13 Mei 2021. Ulang tahun kelahiran dengan tanggal 13 Juni, Bapak Cornelius Jimmy Ento, Bapak Posman Sidabalok, Deliuni Seruni Hoti, Junius Geri Paimin, Bapak Igor Saikoji Penyami, Ibu Elan Sidabalok Lankai, Abed Dominik jalani hari-hari hidup. Pendataan anggota jemaat dalam rangka memperkuat Majelis Jemaat Gloria melakukan keanggotaan jemaat Gloria. Mohon kesediaan yang akan dikirim melalui WhatsApp atas kesediaan ini kami memberkati. Ucapan terima kasih Majelis Jemaat kepada Bapak Ibu Saudara dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas hut kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan donasi ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan Gloria Ibu Saudara sekalian. Warta jemaat atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408 di Jalanku Kudiring. Dia mendukung, diberi damai sejahtera.
mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.